bantu bacain ya. Boleh Pak? Ya, silakan Pak. Ya perlu Pak. Balik sedikit. Kisah Para Rasul 12 ayat 12 sampai 17. Terima buka sendiri soalnya. Ya. Dan setelah Oke. 12 ayat 17 ya. 12. Dan setelah Ya. Mulai dari 11 juga boleh Pak. Mulai dari 11. 11 ya Pak. Ya, 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Iya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Iya. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka. Itu malaikatnya. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Kata, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Demikianlah Tuhan. Terima kasih Pak. Jadi lihat tuh. Jadi malaikat, jadi Herodes memasukkan dia ke penjara, tapi malaikat membebaskan dia, ya, membebaskan dia. Terus kemudian dia masih pelengak-pelengok begitu. Ketika dia sadar, ya, ini bukan mimpi, ini benar-benar kenyataan nih, gitu ya. Lalu dia menuju rumah Maria, rumah ibunya Yohanes Markus, gitu kan. Sampai di sana dia mengetuk pintu kan, tok, dia ketok, gitu kan. Nah, ternyata di dalam itu orang-orang berkumpul untuk berdoa. Mereka terus berdoa untuk para rasul yang dipenjara, dikejar-kejar dan sebagainya gitu kan. Si Rode, pembantu dari Ibu Maria ini, keluarga Markus ini, dia mendengar ada suara Petrus dan dia mengenali suaranya. Dia bukannya buka pintu, dia malah masuk gitu, masuk ke dalam, cepat-cepat masuk ke dalam dan beritahu kepada orang yang sedang berkumpul dan berdoa itu Petrus ada di depan tuh, aku mendengar suaranya tuh gitu ya. Jadi dia biarin Petrus ada di luar yang ketok-ketok terus, ya mereka lalu ke depan dan buka pintu. Mereka tercengang-cengang, benar itu Petrus itu loh ya. Lalu Petrus memberi isyarat kepada mereka supaya jangan ribut ya. Ribut nanti prajuritnya Herodes tahu, ketangkap lagi gitu kan. Lalu mereka masuk lalu Petrus menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Jadi itu yang kejadiannya. Jadi rumah daripada Yohanes Markus, Ibu Maria ini tempat berkumpul para jemaat perdana ini, mereka berkumpul dan berdoa gitu ya. Oke, terus. Nah, Markus ada seorang Kristen Yahudi. Jadi dia Kristen dan dia orang Yahudi. Dia adalah ponakannya Barnabas ya. Nanti Anda bisa cek di Kolose 4 ayat 10 gitu ya. Lalu Markus ya diajak oleh Barnabas dan Paulus untuk menemani mereka dalam perjalanan misi ke Antioquia. Ya, Anda bisa cek juga di kisah 12 ayat 25.
Boleh kita baca sebentar, nah ini dekatnya ya. Nah, saya baca saja dari 24 ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Markus disebut Yohanes, jadi Yohanes Markus ya. Jadi adalah serumlah pada zaman itu seseorang yang memang aktif di dalam pelayanan yang sering keluar wilayahnya dia. Mereka mempunyai nama Latin dan nama Yahudi ya. Yohanes ada nama Ibrani ya. Yohanes dari kata Yohanan ya, Yahweh Hanan ya. Allah memberikan kasih karunia. Yohanan ya, Yohanes. Nah, kalau Markus itu adalah nama Latinnya dia ya. Nama Latinnya dia dikenal, lebih banyak dikenal orang-orang di luar, di Roma gitu ya. Di Roma, di jemaat Romawi sana, dia dikenal sebagai Markus. Dan dia lebih dikenal sebagai Markus. Di dalam keluarga disebut Yohanes, disebut juga Markus ya. Jadi dia diajak oleh Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misi ke Antioquia. Kemudian ia kembali ke Yerusalem sewaktu mereka di Asia, yakni di Perga yang di Pamfilia. Ini bisa dibaca dari Kisah 13 ayat 5 sampai ayat 5 dan 13. Nanti bisa dicek ya. Atau ada satu orang yang mau bacakan Kisah 13 ayat 5 dan 13. Ada ibu-ibu mungkin? Ya baik Kisah, Pak. ya, Kisah 13 ayat 5 dulu ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 5 sampai 13. Ya, 5 dulu, 5 dan 13 saja. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Tuhan di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu 13 Bu. Ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga dan di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Ya, terima kasih Bu. Di ayat 13 dikatakan lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes Markus nih maksudnya ya, meninggalkan mereka lalu pergi kembali ke Yerusalem. Jadi sampai di Perga si Markus ini kembali ke Yerusalem ya. Nggak ikut lagi sama Barnabas dan Paulus ya. Jadi dia kembali tuh ke Yerusalem. Nah, nggak tahu kenapa, apakah dia mabok laut atau mungkin ibunya sakit atau apa, tidak ada keterangan di sini, hanya dikatakan bahwa dia kembali ya, dia kembali. Nah, rupanya kembalinya Markus ke Yerusalem ini, meninggalkan si Barnabas dan Paulus dalam perjalanan, ini membuat si Paulus ini keki nih ya. Jadi dia agak kesel juga nih. Ini anak muda ini udah ikut, tahu-tahu main tinggal aja gitu kan. Jadi kemudian
ketika mereka akan mengadakan perjalanan yang kedua, ya, coba kita lihat dulu ininya ya. Oh, ini perjalanan misi. Wah, waktu perginya tuh mereka seneng ya. Si anak muda ini bersuka cita nih Anda lihat nih ya. Ini kayak pikirnya dia jalan-jalan kali ya. Jadi nikmati ya wisata bahari kali dia pikir ya. Taunya dia menjadi pembantu gitu ya, membantu mereka ya. Disuruh ngangkut macam-macam kali ya, keberatan kali ya. Nggak ditulis sih. Tapi ya nggak tahu lah itu ya. Pokoknya sampai di Perga dia nggak ikut lagi gitu, balik dia ya. Dia balik ya. Kita lihat nih. Oh ini, kalau ini adalah Kirene dikatakan bahwa si Yohanes Markus itu lahir di Kirene ya. Kirene kemudian dia keluarganya pergi ke Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Dia lahir di Kirene. Kirene itu di Libya ya. Oke. Nah ini adalah peta perjalanan Paulus yang pertama ya bersama Barnabas ya. Jadi mereka bertiga berangkat dari Antioquia yang di Syria. Antioquia yang di Syria ya. Nah, dari Antioquia yang di Syria, dari Antioquia ada dua nih, ada di Syria dan ada di Pisidia di Turki ya. Nah, ini mereka berangkat dari sini. Karena ini adalah pusat pewartaan Injil pada saat itu. Karena, sorry, kayaknya ada yang bocor ya, Bu Rosa ya. Ya, mungkin di mute dulu, Oke, jadi terima kasih. Jadi mereka berangkat dari Antioquia, kemudian ke Salamis, ke Paphos, ya. Salamis, kemudian Paphos ini adalah, ya, ini pulau Siprus ya. Lalu mereka ke Atalia, ya. Lalu mereka ke Atalia yang di Pamfilia ini, lalu ke Perga. Ini Perga di sini nih, ya. Di sini Perga. Taunya sampai di Perga ini si Yohanes Markus ini balik lagi gitu, ya. Dia balik, dikatakan dia kembali ke Yerusalem, ya. Barnabas dan Paulus tetap melanjutkan perjalanan ke Antioquia, Iconium, Listra, Derbe dan seterusnya. Kemudian mereka kembali ke Antioquia. Itu perjalanan Paulus yang pertama. Kemudian pada saat perjalanan yang kedua, ya, perjalanan kedua ini Barnabas ingin mengajak Paulus lain, Yohanes Markus lagi nih, karena dia kan dekat nih dengan Markus ya, karena itu ponaannya ya. Dia mau ngajak lagi, tapi Paulus bilang sorry. Ini nggak bisa ini. Saya nggak mau si Markus ini ikut. Apa-apaan kita ditinggalin di Perga, ya. Jadi si Paulus nggak suka, ya, nggak suka sama Markus, ya. Kemudian jadi terjadi perselisihan, ya. Terjadi perselisihan antara Barnabas dan Markus. Kemudian mereka berpisah, ya. Lalu yang terjadi adalah waktu perjalanan yang kedua, Paulus mengajak Silas, ya, dalam perjalanan yang kedua, dia mengunjungi, ya, jemaat yang dia wartakan Injil di Asia Kecil ini. Kok ada ini ya, ada feedback ya. Mungkin karena banyak yang belum mute ya, tolong di mute dulu ya. Host tolong yang bocor-bocor di mute dulu.
Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi perjalanan kedua, Paulus membawa Silas, ya, membawa Silas. Kemudian dalam perjalanan dia ditemani oleh Lukas, ya, Lukas yang menjadi penulisnya, ya, penulis Kisah Para Rasul, penulis Injil berikutnya itu adalah juru tulisnya si Paulus, ya. Nah, kemudian Barnabas, ya, membawa Markus ke Siprus, ya, Siprus. Kemudian habis itu mereka kembali ke Yerusalem, ya, Yerusalem. Nah, itu selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul mereka tidak diceritakan lagi karena yang menulis adalah Lukas, ya, Lukas yang melanjutkan ceritanya, perjalanannya bersama Paulus, ya. Kemudian Paulus, ada Silas, kemudian ada Timotius, gitu ya. Mereka melanjutkan misi ini, ya. Nah, sementara Barnabas, ya, Barnabas dan Markus, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu peristiwa yang sesungguhnya ada dalam rencana Tuhan. Jadi terjadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ini bukan sesuatu yang membuat perpecahan atau bagaimana, tapi Tuhan mempunyai rencana lain. Sementara mereka membagi pewartaan menjadi dua wilayah, ya. Jadi Paulus dan Silas dan teman-temannya mereka menginjili ke bagian atas, ya. Jadi sampai ke Makedonia, ke Yunani dan sebagainya, ya. Ke Tesalonika gitu, ya, Korintus. Dan ini menjadi wilayahnya Paulus, bahkan nantinya sampai ke Roma, ya. Nah, sementara memang tidak diceritakan, tetapi di dalam dari sumber lain dikatakan, kemudian Markus ini, ya, kalau Barnabas kan orang Siprus, jadi dia melayani di sini, sedangkan Markus dia kembali ke Yerusalem, kemudian dia ke Kirene, ya, dia ke Kirene, ya. Ini Kirene ada di sini, ya. Ini adalah kampung tempat dia dilahirkan di Kirene ini, ya. Lalu dikatakan setelah dari Kirene dia ke Alexandria. Anda lihat Alexandria ada di sini, ini adalah Mesir, ya. Nah, di dalam cerita selanjutnya ternyata Markus ini dia adalah menjadi bapak gereja yang ada di Mesir ini, di Koptik, ya. Gereja Koptik di Mesir, dia menjadi bapak gereja, ya. Di situ dia bertemu dengan seseorang bernama Ananias, ya. Ananias ini tukang sepatu, ya. Dia ini tukang sepatu. Jadi saking antusiasnya si Markus ini, ya untuk mewartakan Injil. Jadi waktu sampai di Alexandria ini dia berjalan-jalan terus, ya, berjalan-jalan terus dengan jalan kaki gitu, ya, di keliling Alexandria sampai tidak disadari sepatunya jebol. Sepatunya jebol, ya, sepatunya jebol. Kemudian dia datang ke tukang sepatu. Ya, tukang sepatu ini namanya Ananias, ya. Ananias kemudian menjahit sepatunya si Markus ini. Waktu dia lagi menjahit, ya, tanpa dia sengaja, dia tertusuk, ya, tangannya tertusuk jarum jahit itu. Kemudian dia berteriak, demi Allah yang Esa, ya, demi Allah yang Esa. Ya, secara spontan dia berteriak sebegitu. Begitu Markus mengetahui dia ini
karena teriakan mengundang dia untuk mewartakan Injil kepada dia. Jadi dia mewartakan Injil kepada Ananias. Lalu Ananias percaya kepada Allah yang esa. Ya, kalau orang-orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi itu kan tidak percaya kepada Allah yang esa. Mereka menyembah dewa-dewa, menyembah kaisar dan sebagainya, ya, menyembah banyak dewa. Jadi Allahnya tidak esa, Allahnya ada banyak. Tapi si Ananias ini dia percaya kepada Allah yang esa, ya. Maka dia menginjili si Ananias ini, ya. Nah, kemudian dia mendirikan jemaatnya itu dan akhirnya di Alexandria ternyata dari pelayanan yang dia lakukan, jadi banyak orang non Yahudi, orang-orang di Alexandria itu merasa terganggu oleh pelayanan mereka, ya. Perkembangan jemaat yang ada di sini, ya, mereka merasa terganggu, ya. Lalu akhirnya dia harus meninggalkan Alexandria, ya, dia harus meninggalkan Alexandria. Nah, sebelumnya dia mengangkat Ananias ini menjadi uskup di Alexandria dan dia juga mengangkat 12 imam dan 7 diakon, ya. Jadi dia menjadi bapak gereja di Mesir, si Markus ini, ya. Jadi Anda lihat dari peristiwa apapun yang terjadi, Tuhan mempunyai rencananya sendiri untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan perkembangan gereja pada saat itu. Nah, sebentar. Ini, ya. Nah, Markus dia mendirikan gerejanya di Mesir. Ini dia mirip-mirip Petrus di Roma ini, ya. Si Markus ini, ya. Petrus menjadi paus di Roma, dia menjadi bapak gerejanya di Mesir nih, si Markus nih, ya. Nah, Paulus dalam perjalanan misinya membawa Silas itu sekitar tahun 50 sampai 52. Sementara perjalanan Barnabas dengan Markus ke Siprus, lalu Markus ke Kirene, lalu ke Mesir. Itu diperkirakan terjadi sekitar tahun 53 sampai 60. Ya, 60. Sementara itu, ya, ini tukang sepatu di Alexandria, ya, Ananias, tukang jahit sepatu, ketusuk tangannya, ya. Lalu akhirnya dia injili, lalu ini menjadi uskup, ya. Dia angkat si Ananias ini menjadi uskupnya, lalu dia mentabiskan 12 imam dan 7 diakon. Lalu dia pergi ke Roma ceritanya, ya. Dia pergi ke Roma melalui Kirene. Jadi dia pergi ke Kirene lalu ke Roma. Nah, ke Roma ini atas undangan Paulus nih. Ya, ini Anda lihat nih, ya. Jadi terjadi rekonsiliasi antara Paulus dan Markus, ya. Jadi Paulus ternyata setelah dia mewartakan Injil ke Makedonia, ke Yunani, area Yunani dan sebagainya, dia mendengar, ya, kabar tentang Markus yang pewartaannya menyebar dengan luas. Dia mendengar, ya, apa yang dilakukan Paulus dan apa yang dilakukan oleh Markus, lalu dia mengundang Markus datang ke Roma menemui dia, ya, menemui dia. Nah, pada saat itu Paulus kan sudah menjadi tahanan di Roma gitu, tahanan rumah sih, ya, gitu. Di sana dia bertemu dengan Paulus, dia ke Roma bertemu dengan Paulus,
dan dia juga bertemu dengan Petrus di sana. Ya. Ingat, Petrus itu sudah menjadi kepala gereja di sana. Ya, jemaat-jemaat, walaupun jemaat bukan dia yang mendirikan, tetapi dia dianggap penatua, ya, yang dituakan, ya, dia yang dituakan karena dia adalah paus yang pertama di Roma. Dia adalah paus, ya, paus gereja Katolik yang pertama di Roma. Jadi di sana juga dia bertemu dengan Petrus, ya. Bahkan Petrus menganggap dia sebagai anak, ya, anakku, ya, anakku yang terkasih di dalam surat Petrus 5 ada, ya. Nah, ini di Timotius, ya, di Timotius tercatat jemputlah Markus, ya. Jadi dia Paulus itu berpesan kepada Timotius, dikatakan jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku, ya. Jadi Paulus sendiri, ya, berpesan kepada Timotius kalau datang ke Roma, ya, jemputlah Markus, bawa dia kemari karena pelayanannya penting. Jadi dulu kan dia nggak mau Markus ikut, tapi sekarang dia mempunyai pandangan yang lain, ya, pandangan lain dan menganggap Markus ini penting pelayanannya bagiku, ya. Nah, terus di Filemon dikatakan salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus, dan dari Markus, lihat tuh. Nah, ini Markus sudah di Roma ini, ya, sudah ada bersama Paulus nih, ya. Salam kepadamu dari Epafras, ya, temanku sepenjara. Epafras ini teman sepenjara dari Paulus, ya, dan dari Markus. Dari Markus juga ada di situ. Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku, lihat tuh, ya. Ini dari teman-teman sekerjanya, dia dianggap teman sekerja nih sekarang, ya. Mereka sudah berrekonsiliasi, ya, sudah bertemu kembali, sudah baikkan kembali, ya. Nah, ini di Kolose 4:10 dikatakan, salam kepadamu dari atas temanku sebenarnya Markus, kemenakan Barnabas, ya. Markus ini kemenakan Barnabas, tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, ini Yesus yang dinamai Justus, ya, bukan Yesus dari Nazaret, ya. Ini ada banyak Yesus nih. Di Filipina juga banyak Yesus, ya. Jadi zaman dulu ada juga yang udah namanya Yesus. Hanya 3 orang ini di antara mereka yang bersunat. Ini 3 orang ini yang bersunat yang menjadi temanku, teman sekerjaku, ya. Mereka telah menjadi penghibur bagiku, ya. Jadi Markus bagi Paulus ini menjadi satu pribadi yang penting, rekan kerja, ya, rekan kerja, teman sekerja untuk kerajaan Allah. Jadi Paulus mempunyai suatu pandangan yang lain karena waktu juga berjalan, sudah berproses juga, ya. Dulu Markus yang sekarang beda dengan Markus yang anak muda dulu. Anak muda mungkin pikirnya jalan-jalan gitu, ya. Tapi saat ini Markus adalah Markus pendiri gereja di Mesir, ya. Lanjut. Tahun penulisan. Ini tidak banyak. Penyusunan Injil Markus diperkirakan, ya, ini diperkirakan, ya, dilakukan sekitar tahun 65 sampai 70. Ini juga perkiraan, ya. Ini diperkirakan sebelum penghancuran Bait Allah di Yerusalem oleh Kaisar Nero, ya, Kaisar Romawi yang menyerang ke Yerusalem dan menghancurkan. Kami dari Injilnya, Injil yang ada ditulis oleh Markus diselidiki oleh para ahli dan mereka sepakat mengatakan bahwa ini ditulis sebelum kejadian penyerangan, gitu, ya, atau sekitar, ya, sebelum atau sekitar, gitu, ya.
sebelum atau tidak lama setelah kerajaan menyerbu Yerusalem dan membakar bait Allah. Jadi sekitar tahun 70 itu ya. Nah, dalam suasana yang kacau saat itu mewarnai juga ajaran Yesus tentang akhir zaman, ya, bisa ditemukan di Markus 13. Lalu Clement dari Alexandria pada akhir abad ke-12 menyatakan Injil Markus ditulis di Roma. Jadi dikatakan Injil Markus ditulis di Roma. Walaupun ada sumber lain yang mengatakan enggak, ada yang dia tulis di Alexandria, ya. Tapi Clement dari Alexandria pada akhir abad 2 menyatakan Injil Markus ditulis di Roma, ya. Mungkin dia banyak menulis di Roma, ya. Bahan-bahan sebagian banyak ditulis di Roma. Kemudian ketika dia mengunjungi ke Alexandria, dia menyelesaikan penulisan di situ. Bisa terjadi, ya. Karena orang-orang gereja Koptik itu, ya, gereja di Mesir itu menganggap itu Markus menulis Injilnya di Alexandria gitu. Tapi orang-orang Roma ya menulis di Roma. Tapi Clement dari Alexandria pada akhir abad kedua mengatakan Injil Markus ditulis di Roma.